Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marliza Purnamasari dengan NIM 856837538. Saya dari PG PAUD semester 7. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan runtun dan analitas atas keempat poin pernyataan yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang cara filsafat ilmu mengamati dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Nah, filsafat ilmu berperan sebagai landasan pemikiran yang mendasar bagi ilmu pendidikan. Terbagi menjadi beberapa poin, yaitu eksistensi adalah filsafat ilmu menegaskan hakikat ilmu pendidikan dan sebagai pengetahuan yang memiliki objek kajian jelas, yaitu manusia, proses pembelajaran, dan tujuan pengembangan potensi manusia. Ia menjelaskan mengapa ilmu pendidikan ada. Nah, untuk apa ia dikembangkan dan posisinya di antara cabang ilmu lain, sehingga eksistensinya tidak sekedar praktik semata, melainkan pengetahuan yang sistematis. Nah, keilmiahan filsafat ilmu menetapkan standar keilmiahan seperti metode penelitian yang sahih, logika berpikir yang benar, verifikasi dan validitas pengetahuan, dan ilmu pendidikan. Ini menjamin teori dan praktek yang dikembangkan tidak bersifat sembarangan, tapi berdasarkan pada bukti, akal sehat, dan metode yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menjadikan ilmu yang sah dan terpercaya. Nilai-nilai filsafat ilmu memuat dimensi aksiologi atau nilai yang mengarahkan ilmu pendidikan pada tujuan yang mulia, pengembangan karakter, kebijakan, keadilan, dan kemanusiaan. Ia memastikan setiap teori kebijakan dan tindakan pendidikan selalu diarahkan pada nilai kebaikan, kebenaran, dan keindahan, sehingga ilmu pendidikan tidak hanya mengembangkan kecerdasan tetapi juga kemanusiaan. Nah, secara keseluruhannya, filsafat ilmu menjadikan ilmu pendidikan memiliki dasar yang kokoh, cara kerja yang ilmiah, dan arah yang berlandaskan nilai-nilai luhur. 2. Cara pendidikan yang bermakna dan bernilai memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna dan bernilai adalah pendidikan yang tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis, reflektif, dan rasional. Hal ini memperkuat filsafat ilmu melalui cara berikut. Nah, ada beberapa cara ya. Ada tiga cara. Nah, yang pertama, memberikan bahan kajian nyata. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir filsafat. Yang ketiga, menegaskan fungsi dan tujuan ilmu. Nah,
apa itu memberikan bahan kajian nyata? Bahan kajian nyata yaitu praktek pendidikan yang bermakna, menimbulkan masalah-masalah baru, pertanyaan mendasar, dan pengalamannya nyata yang menjadi bahan refleksi bagi filsafat ilmu. Misalnya, apa hakikat pembelajaran, bagaimana cara memperoleh pengetahuan yang benar, apa tujuan akhir pendidikan. Pertanyaan-pertanyaan ini mendorong pengembangan pemikiran filsafat ilmu. Nah, yang kedua tadi, mengembangkan kemampuan berpikir filsafat, yaitu pendidikan yang bernilai melatih manusia yang berpikir mendasar, pertanyaan asal-usul pengetahuan, cara memperolehnya, dan kegunaannya. Kemampuan berpikir inilah yang menjadi inti dari pengembangan filsafat ilmu itu sendiri, karena filsafat ilmu lahir dari keinginan manusia untuk memahami hakikat pengetahuan. Terus yang ketiga tadi, menegaskan fungsi dan tujuan ilmu. Nah, di sini kita harus menegaskan fungsi dan tujuan ilmu. Apa itu? Nah, melalui pendidikan, nilai-nilai dan tujuan ilmu diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Hal ini membuat filsafat ilmu terus berkembang dan disempurnakan, karena ilmu harus selalu disesuaikan dengan kebutuhan manusia dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Nah, jadi kesimpulannya tuh, pendidikan yang berkualitas menjadi tempat pengujian, pengembangan, dan penyempurnaan pemikiran filsafat ilmu agar tetap relevan dan bermanfaat. Yang ketiga, alasan filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis atau ontologi, epistemologi, aksiologi. Nah, dalam membedah persoalan pendidikan, filsafat ilmu memiliki 3 dimensi utama, yaitu ontologi atau hakikat keberadaan, epistemologi, hakikat pengetahuan, dan aksiologi, hakikat nilai. Ketiga dimensi ini berfungsi sebagai alat analisis tajam karena dapat membedah setiap persoalan pendidikan secara mendasar dan lengkap. Ontologi menjawab pertanyaan. Nah, kita memahami inti masalahnya. Misalnya, apa pendidikan? Sekedar pengisian pengetahuan atau pembentuk manusia seutuhnya? Nah, hal ini menjadi dasar penyelesaian masalah. Epistemologi. Nah, epistemologi itu menjawab pertanyaan. Ini membantu menganalisis metode pembelajaran, cara penelitian, dan cara memahami masalah pendidikan agar tidak keliru dalam pemahaman. Aksiologi menjawab pertanyaan. Ini menilai apakah kebijakan kurikulum atau tindakan pendidikan sesuai
sudah sesuai dengan nilai kebaikan, keadilan, dan kemanusiaan. Nah, karena ketiga aspek ini mampu membedah persoalan pendidikan dari sisi hakikat, cara pengetahuan, dan nilai filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis yang tajam, mendalam, dan lengkap untuk memahami serta menyelesaikan setiap masalah pendidikan. Nah, terus yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Berikut contoh penerapan kebijakan kurikulum dan proses pembelajarannya. Nah, ada beberapa, 1, 2, 3, ada tiga. Yang pertama dalam kebijakan pendidikan, yang kedua dalam kurikulum, yang ketiga dalam proses pembelajaran. Nah, di sini tuh dia dibagi menjadi beberapa kebijakan pendidikan, ada penerapan, ada analisis. Di analisis dibagi menjadi 3 lagi, ontologi, epistemologi, ada aksiologi. Yang B dalam kurikulum dibagi menjadi 2 juga, penerapan dan analisis. Analisisnya dibagi menjadi 3, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dalam proses pembelajaran ada penerapan, ada analisis. Nah, semuanya ada penerapan dan analisis. Di analisis itu ada 3, ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, dari semua contoh ini terlihat bahwa filsafat ilmu bukan sekedar teori, tapi menjadi dasar pemikiran yang menentukan arah, cara, dan tujuan setiap langkah dalam dunia pendidikan. Berikutlah penjelasan dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.